Edi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bulu kuduknya merinding pada saat menatap salah satu pohon kering yang tersembunyi. Tubuh Edi gemetar dan mendadak lemas saat melihat sesuatu yang ada di sana. Kepala anak kecil tanpa badan tergantung di antara dahan-dahan pohon kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pendakian ke Gunung Arjuna yang diselimuti dengan hal-hal mistis. Bagi kalian penggemar cerita pendakian mistis, pasti sangat senang nih. Jadi cerita kali ini dialami oleh seseorang yang namanya Edi dan kawan-kawannya yang mendaki ke Gunung Arjuna melalui jalur Tretes. Dan pada pendakian mereka kali itu, mereka mendapatkan beberapa gangguan mistis yang kemungkinan diakibatkan karena mendaki saat malam bulan purnama. Bener atau enggaknya nggak tahu juga ya. Kita saksikan aja deh bagaimana cerita selengkapnya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Siang itu, Edi sedang membantu ibunya memotong singkong untuk dijadikan keripik. Semua itu berawal dari keisengan ibu Edi untuk membuat keripik dan dibagikan ke tetangga sekitar rumah. Keesokan harinya, mereka menghampiri rumah Edi, tapi bukan untuk meminta keripik lagi, namun memesan keripik buatan ibunya. Memang kalau rezeki itu tidak ada yang tahu. Jika kita tulus berbuat baik dengan seseorang, pasti Yang Kuasa akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berbuat baik kepada orang lain. Jika kita bisa memberikan sedikit kebaikan pada orang lain, Dia akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Saat sedang fokus-fokusnya memotong singkong, seketika Edi dikejutkan dengan suara dering di handphonenya. Lalu ia mengambil ponselnya dan melihat siapa yang mengirim pesan itu. "Ed, besok kita jadi ya muncak ke Arjuna. Aku 4 orang dari rumah, gak usah tanya sama siapa aja. Nanti kamu juga tahu sendiri." Begitulah isi pesan yang Edi baca dari ponselnya. Pesan yang selalu disampaikan dadakan oleh dia. Iya, dia, teman Edi, teman waktu sekolah dulu dan teman sependakiannya, dimanapun pendakiannya. Siapa lagi kalau bukan si bocah gemblung Rian yang selalu memberi kabar dadakan jika ingin mendaki. Untungnya Edi sudah membicarakannya pada bapaknya sejak jauh-jauh hari. Jika Edi tidak meminta izin lebih dahulu, sudah pasti ia tidak akan diizinkan oleh bapaknya. Tapi tadi Rian bilang dari sana 4 orang. Siapa lagi ya yang akan diajak mendaki? Rian juga mengatakan kalau aku akan tahu sendiri dengan orang yang akan dia ajak, pikir Edi. Paling juga Dwi, Rian sama Maman. Satunya paling Sigit. Tapi Sigit juga lagi ada hajatan di rumah saudaranya. Agus gak mungkin, dia kan kuliah. Dia bilang akan ngajak teman satu sekolah kami dulu. Satu lagi siapa ya? Gumamnya dalam hati. Tapi taulah, biar kulihat sendiri aja besok siapa orang yang satu lagi yang diajak itu. Aku gak mau ambil pusing mikirin siapa yang diajak. Lebih baik aku segera merampungkan pekerjaanku sekarang dan mempersiapkan alat-alat pendakianku. Hatinya terus bergumam sendiri, ngomong sendiri, dijawab sendiri. Cahaya matahari mulai menghilang digantikan oleh kehangatan malam yang menyelimuti seluruh ruangan malam itu.
Edi pun sedang asik merapikan peralatan pendakian untuk besok mendaki ke Gunung Arjuno. "Kamu jadi ke Arjuno, Ed?" tanya Bapak Edi. "Jadi, Pak," sahut Edi. "Besok kamu di sana hati-hati loh. Gunung Arjuno itu sangat sakral. Jangan pernah buat kesalahan sekecil apapun ketika sedang berada di sana. Walau hanya kesalahan satu orang, semua juga bisa kena imbasnya," ucap bapaknya. "Iya, Pak, insya Allah aku pastikan tidak akan membuat kesalahan dan selalu mengikuti aturan yang ada." "Ya wes, bener," ucap bapaknya sambil pergi meninggalkan Edi. Pak, tunggu." "Apalagi? Ininya mana?" kata Edi sambil memberikan kode menggesek-gesekkan jarinya. "Walah, bocah, tak kirain apa. Nih, Bapak nggak bisa ngasih banyak, Ed. Belum dapat transferan uang jual singkong dari Haji Abdul," sahut Bapak sembari memberikan beberapa lembar uang pada Edi. Gaya Bapak ini biasanya aja langsung ke rumahnya," sahut Edi. "Loh, kan biar kayak pegawai toh, Ed, kayak orang kantoran." "Hehehe," sahut Bapak. "Alah, yowes lah, terserah Bapak aja," ucap Edi. Cahaya mentari pagi menyinari dunia dengan kehangatan yang dibawa melalui pancaran sinarnya. Semua makhluk hidup menyambut pagi dengan senyuman dan harapan baru. Edi sedang menikmati pagi itu dengan bermodalkan sarung dan segelas kopi panas di teras rumahnya. Kopi yang menyegarkan menyapa hidung Edi yang sedang menunggu kedatangan Rian dan yang lainnya. Edi pun sambil menikmati setiap tegukan kopi yang menyegarkan dan menyenangkan, membuatnya merasa siap untuk menghadapi petualangan baru. Sedang enak-enaknya menikmati kopi, kemudian Edi melihat mobil Avanza hitam yang berhenti tepat di pekarangan rumahnya. Segera Edi menghampiri ke tempat mobil itu berhenti. Ia tidak tahu siapa orang yang ada di dalam mobil itu. Namun ketika satu persatu pintu mobil mulai terbuka dan orang yang ada di dalamnya keluar, baru Edi tahu itu siapa. Ternyata itu adalah Rian, Dwi, dan juga Maman. "Tumben banget pakai mobil segala. Tak pikir mau pakai motor lagi kayak kembar babu kemarin," ucap Edi dalam hati. "Tumbenan bawa mobil. Mobil siapa nih? Biasa juga San Mori. Ada tita apa ini pakai mobil? Mana aku udah servis tuh motor?" tanya Edi. "Udah, sekali-kali, Ed, biar nggak capek aja. Lagian juga aku ini kalau kena sinar matahari lama-lama bisa keringetan. Jadi aku pinjem aja mobil Pak Deku," sahut Rian dengan nada yang meledek. Bikin kenyang juga nih anak. Baru juga sampai, tapi udah buat pengen ngusir lagi nih," gumam Edi. "Yang namanya manusia kena panas sinar matahari ya wajar keringetan, cah gemblong. Ya udah sini, ayo masuk," seru Edi. Sabar, nunggu satu orang lagi," sahut Rian. Seketika Edi teringat dengan pesan yang kemarin dikirim oleh Rian. Dia memang bilang kepadanya berangkat 4 orang dari rumah. Edi pun penasaran. "Siapa orangnya? Siapa yang kamu ajak, Yan?" tanya Edi. "Lihat aja sendiri. Noh, nanti kamu juga tahu." Edi pun melihat kembali ke arah mobil. Dari luar, ia tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang yang ada di dalam mobil itu. Tidak berselang lama, pintu belakang sebelah kanan mobil terbuka. Seorang wanita mulai berjalan menghampirinya dengan menunduk seraya merapikan pakaiannya. Edi pun memfokuskan pandangan ke arahnya, dan dia merasa tidak asing dengan wanita tersebut. Setelah memastikan kalau pakaiannya sudah rapi, ia mulai melihat ke arah Edi. Dan benar saja, Edi sangat mengenalnya. Dia adalah Wulan, seorang wanita yang dulu sekolah bareng dengannya dan juga Rian. Dia juga adalah seorang wanita yang dulu pernah membuatnya merasakan senyum-senyum sendiri seperti orang gila saat membayangkannya, dan jantungnya merasa deg-degan ketika berada di dekatnya. Edi tak tahu apakah itu bisa dikatakan namanya cinta atau bukan. Dia sungguh tidak tahu, namun dia juga tahu ketika berada di dekatnya, hidupnya terasa sangat berwarna.
Edi, Rian, dan Wulan dulu jika ingin kemana-mana selalu bersama-sama. Wulan juga masih ada hubungan darah dengan Rian. Ayah Wulan adalah Pak D-nya Rian. Maka dari itu, Edi heran Rian ke tempat Edi dengan membawa mobil. Dan ternyata ada Wulan yang ikut dalam pendakian kala itu. "Apa kabarnya, Ed?" sapa Wulan. Edi masih melamun memandanginya, hingga Wulan melambai-lambaikan telapak tangannya tepat di depan wajahnya, sembari memanggil namanya lagi. "Ed, apa kabarnya?" sapa Wulan untuk yang kedua kalinya. Iya, alhamdulillah baik-baik aja. Kamu sendiri gimana?" ucap Edi dengan gugup. "Alhamdulillah, aku juga baik-baik aja," saut Wulan dengan senyum manis di bibirnya. Sebenarnya dulu Edi sempat ingin mengatakan perasaan kepadanya, namun ia tidak bisa mengucapkan perasaannya itu saat berhadapan dengan Wulan. Edi sangat berharap suatu hari saat ia ingin mengatakannya lagi, Wulan mau menerimanya. Entah mengapa dia terlihat sangat cocok dengan setelan pendakian seperti saat itu. Baju hitam sebagai dalaman dengan kemeja flanel yang dijadikan outernya. Rambutnya yang panjang diikat sedikit ke atas, dan celana kargo berwarna hijau tua sebagai bawahannya. Dengan tambahan aksen sepatu gunung berwarna hitam, dan riasan di wajahnya yang minimalis menambah kesan natural pada penampilannya. "Tadi kayaknya ada yang nawarin masuk deh," ucap Maman meledek Edi yang sedang tercengang dengan khayalannya bersama Wulan. Astagfirullah. Sorry man. Hehehe. Ayo, sini masuk dulu, ucap Edi. Cok, kamu ini gak bilang kalau ngajak Wulan? Brengsek, mana aku lagi sarungan gini, bisik Edi pada Rian. Tapi kamu seneng kan ada dia? Ayo, sahut Rian meledek. Ya, iya sih. Ya udah, apalagi. Assalamualaikum Bude, saut Maman manakala melihat ibunya Edi. Waalaikumsalam. Udah pada dateng, saut ibunya Edi. Udah dari tadi Bude, cuma tadi di depan ada sedikit adegan telenovela, kata Maman. Hus, sembarangan kalau ngomong, saut Edi sambil berbisik malu. Loh, ini siapa Ed? Kok ibu gak dikenalin? Ucap ibunya Edi yang melihat Wulan. Ini Wulan loh Bu, temanku waktu di sekolah dulu. Wah, kok ayu tenan. Kayaknya cocok sama kamu Ed. Edi dan Wulan hanya menunduk. Malu mungkin. Wulan juga merasakan apa yang Edi rasakan saat itu. Antara senang dan malu bercampur menjadi satu, hingga berubah menjadi rasa canggung yang mulai menyelimuti mereka. Rasa ingin bertemu yang selama itu Edi simpan sudah terbayarkan dengan kehadiran Wulan sekarang. Udah, ayo sini pada masuk, aku buatkan minuman dulu, seru Edi pada temannya. Mereka pun duduk di ruang tamu, sedangkan Edi segera masuk ke kamar untuk mengganti pakaian dan mengambil carrier yang sudah ia siapkan sejak semalam. Dasar Rian, bocah gemblong, gak bilang-bilang kalau ngajak Wulan. Mana aku lagi posisi sarungan, kan gak keren. Edi terus menggerutu dalam hati, tapi di sisi lain dia juga merasa sangat senang. Setelah berganti pakaian dan carrier juga sudah Edi bawa, ia kembali menghampiri mereka di ruang tamu. Ia melihat mereka sedang asik berbincang sambil makan keripik singkong buatan ibunya. Setelah berdiskusi mengenai jalur yang akan dilalui dan mempertimbangkan medan yang akan dilewati, akhirnya mereka sepakat untuk melalui jalur Tretes. Tadinya Edi dan Rian ingin melewati jalur Purwosari, namun karena jalur Purwosari terkenal dengan jalur spiritual, mereka pun mengalah dan memilih jalur via Tretes. Sebab Maman dan Dwi masih trauma dengan kejadian ketika di Gunung Arjuno kemarin. Jarum pendek sudah menunjukkan pukul 10 pagi, teh di gelas sudah terkuras, dan keripik di toples sudah dibungkus oleh Rian untuk cemilan di perjalanan. Semua barang sudah mereka masukkan ke dalam mobil. Edi dan yang lainnya segera berpamitan kepada ibu Edi dan akan langsung meluncur menuju ke base camp Tretes. Kalian hati-hati ya semuanya, jaga Wulan baik-baik,
kata ibunya Edi. Loh, Bude, Edi nggak disuruh buat jaga aku juga, celetuk Rian. Lawang kamu itu laki-laki kok, minta dijagain juga sama Edi, kayak Supri, sahut ibunya Edi. Supri itu siapa, Bude? Tanya Rian. Lah itu lagi makan. Rian yang penasaran langsung berjalan melihat apa yang ditunjukkan oleh ibunya Edi. Setelah melihat apa yang ditunjukkan, Rian memasang ekspresi datar dan menghampiri teman-temannya lagi. Mereka semua pun tak bisa menahan tawa melihat ekspresi wajahnya saat disamakan dengan Supri, kambing yang baru 2 minggu ada di rumah Edi. Mosok aku disamain sama kambing, Bude, ucap Rian. Wes, sana pada berangkat biar nggak pada kemalaman di jalan, seru ibunya Edi. Satu persatu dari mereka pun mencium tangan ibu Edi dan segera menuju mobil. Namun saat mereka ingin masuk ke mobil, terdengar suara motor Win butut yang tidak asing bagi Edi. Saat ia melihat, ternyata benar. Itu adalah Kang Kuntet yang sedang berboncengan dengan bapaknya dan menghentikan motornya tepat di samping mobil. Udah pada mau berangkat, Ed? Tanya ayah Edi. Iya, Pak, biar nggak kemalaman sampai di base campnya. Mau naik kemana emangnya kamu? Tanya Kang Kuntet. Arjuno, Kang, sahut Maman dengan suara lantang. Satu persatu teman-teman Edi yang lain menyelami bapaknya dan Kang Kuntet. Ya udah, Pak, Kang, kami berangkat dulu, ucap Edi. Ya wes, sana hati-hati, sahut bapaknya Edi. Belum jauh mobil berjalan dari rumahnya, bapaknya berteriak. Akan tetapi, Edi tidak mendengarnya dengan jelas apa yang ia ucapkan. Yang Edi dengar hanya kata kayu saja. Edi pikir mungkin kayu untuk masak ibunya, tapi itu semua sudah ia siapkan dari semalam. Jadi saat itu, Edi tidak menghiraukan ucapan bapaknya. Perjalanan di siang hari hampir tidak terasa dengan perbincangan-perbincangan mereka yang tidak pernah kehabisan bahan. Apalagi pemandangan saat melalui jalur pedesaan cukup mampu membuat semuanya merasa senang. Mereka pun sudah cukup lelah dengan berbagai perbincangan sehingga mereka sempat tertidur beberapa saat, kecuali Rian yang sedang menyetir. Tidak terasa mereka sudah sampai di salah satu villa yang bersebelahan dengan Hotel Tanjung dekat basecamp pendakian Gunung Arjuno via Tretes. Udara dingin mulai terasa saat mereka tiba di sana. Samar-samar, Edi melihat sebuah gunung yang disembunyikan oleh kegelapan malam. Tidak salah lagi, itu adalah gunung yang akan mereka daki. Terlihat di villa itu, ada 2 orang yang sedang duduk di depan teras villa. Melihat mereka yang sedang mengeluarkan barang-barang dari mobil, salah satu dari mereka menghampiri. Sini Mas, saya bantuin bawa barangnya, kata salah satu dari mereka. Gak usah repot-repot Pak, ini udah semua kok, sahut Edi. Walah, ya udah kalau gitu. Perkenalkan, nama saya Kirman yang jaga villa ini, kata Pak Kirman. Saya Edi, ini Rian, Dwi, Wulan dan Maman, Pak. Oh ayo, monggo, silakan istirahat dulu, kata Pak Kirman dengan ramah. Iya Pak, terima kasih. Malam terasa begitu cepat sehingga kelelahan mereka sepanjang perjalanan membuat mereka tertidur dengan sangat nyenyak. Edi terbangun dengan hawa dingin di saat matahari mulai menampakkan wujudnya. Pagi kala itu, Edi tidak malas untuk membuka mata. Semua itu karena pemandangan Gunung Arjuno yang sebenarnya dari tadi sudah mengintip dari sudut jendela villa. Hoi, jangan ngelamun terus, kata Rian. Ternyata Rian sudah bangun lebih dahulu. Lalu dia perlahan mendekati Edi dan membawakan segelas kopi di gelas plastik yang sepertinya ia beli dari warung sebelah tempat mereka menginap. Udah bangun kamu Yan? Tak kirain masih tidur, sapa Edi. Udah dari tadi kali, kamu ngelamun sambil lihat ke arah Gunung Arjuno ngapain? Ada sesuatu? Kayak nggak pernah kesini aja kamu, cakap Rian sambil duduk di sebelah Edi. Coba aja kamu lihat sendiri, nanti juga tahu apa yang aku rasakan, sahut Edi. Pagi hari itu, mereka menikmati nasi pecel dengan pemandangan yang disajikan Gunung Arjuno.
Setelah selesai dengan urusan pagi dan perut sudah diisi dengan nasi pecel yang mereka jadikan modal awal untuk perjalanan, segera mereka mengurus perizinan untuk mendaki. Sebelum berjalan menuju pos perizinan, mereka diberi sedikit wejangan oleh Pak Kirman. "Ikuti jalur yang sudah terbentuk saja ya Mas. Ada petunjuk juga menuju pos-pos yang harus kalian lewati," ucap Pak Kirman. Dia juga menjelaskan pada mereka mengenai pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar di Gunung Arjuno. Ada satu pantangan yang membuat mereka saling pandang mengenai pantangan mendaki dengan jumlah ganjil. Namun mereka dibuat tenang kembali oleh ucapan Pak Kirman. "Kalian bawa kayu sebagai tongkat untuk menggenapi jumlah kalian. Jangan sampai ada yang melakukan kesalahan, karena itu akan berakibat fatal," kata Pak Kirman. Mereka semua mengerti dengan ucapannya. Setelah diberikan arahan, Edi mengajak mereka berkumpul untuk berdoa lebih dahulu. Selesai berdoa dan perizinan sudah diurus oleh Rian, dengan semangat yang membara, mereka mulai melangkah menuju puncak Arjuno. Dari base camp dimulai dengan tanjakan makadam yang tersusun rapi. Sesampainya di pertigaan, mereka berbelok ke arah kiri untuk melanjutkan ke pos 1, sesuai dengan arahan petugas perizinan. Karena jika ke arah kanan merupakan jalur untuk ke tempat wisata air terjun Kakek Bodor dan air terjun satunya lagi. Sesampainya di pos 1 pet bocor, mereka hanya berhenti untuk minum dan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Dari pet bocor sampai pos 2 sekitar 1 km di depan, jalan berupa semen cor-coran sebelum berubah menjadi trek bebatuan. Jalur yang cukup panjang menanjak berbatu dan berbelok-belok cukup menguras energi. Edi sedikit takjub dengan Wulan yang tadinya ia mengira kalau fisiknya pasti akan cepat kelelahan. Namun di sana Edi sama sekali tidak melihat rasa lelah pada diri Wulan. Padahal ini merupakan pendakian pertamanya. Ditambah lagi, jalur Gunung Arjuno via Tretes itu terkenal dengan medannya yang sulit dan terus menanjak. "Kamu nggak capek, Lan?" tanya Edi. "Nggak terlalu sih, Gong. Soalnya aku kan udah dikasih tahu Mas Rian supaya dari jauh-jauh hari dia sarankan ke aku untuk mempersiapkan fisik dengan berlari setiap pagi supaya tidak kaget ketika mendaki. Gitu, Gong," kata Wulan. Edi sedikit tercengang dengan jawaban Wulan. Dia sampai mempersiapkan diri dengan berolahraga setiap pagi hanya untuk ikut dalam pendakian ini. "Kok kamu jadi panggil aku Gong sih?" tanya Edi. "Loh, bukannya itu panggilan dulu waktu kita sekolah?" sahut Wulan. "Sekarang panggil aku Edi, biar sama kayak yang lain." "Emang kenapa kalau panggil Bagong?" tanya Wulan. "Kenapa lagi? Aku lebih suka pakai nama Edi, soalnya kan itu nama asliku. Masa panggil aku Bagong?" "Iya deh, Mas Edi," ucap Wulan sambil memberikan senyum pada Edi. Edi dan Wulan berlanjut dengan membahas kenangan-kenangan khusus saat di sekolah dulu. Sedangkan Rian dan Maman serta Dwi sedang asik bercanda di depan. Sesekali mereka juga tertawa terbahak-bahak. Tidak tahu entah topik apa yang sedang mereka bahas. Sehingga tidak terasa mereka sampai di pos 2, Kop-Kopan. Ini merupakan area terbuka yang lapang. Ada sumber air dan warung kecil yang menyediakan gorengan dan minuman hangat. Tempatnya lumayan indah, apalagi ditambah suara gemericik air yang deras. Bahkan sebelum sampai di Kop-Kopan, area juga sudah terbuka. Mereka pun saling berfoto-foto mengabadikan momen tersebut. Tak jarang mereka berselfie bersama, walaupun Wulan harus sedikit memaksa untuk berselfie. Bukan Edi tidak mau, namun itu membuatnya teringat masa lalu dengannya dan membuat Edi sedikit kikuk di depannya. Sambil berjalan kembali ke warung, mereka berdua melihat-lihat hasil foto yang mereka ambil tadi. Saat sedang fokus melihat-lihat, ada satu foto yang membuat mereka berhenti berjalan untuk memastikan foto yang mereka lihat. "Ini orang ya, Ed?" "Mana? Coba di zoom," sahut Edi.
Samar-samar Edi bisa melihat seperti sosok wanita berkebaya merah yang sedang mengintip di balik semak-semak. Spontan Edi membalikkan badan, memastikan apakah benar ada orang di sana. Tapi saat ia lihat ke arah tempat mengambil foto, tidak ada siapapun. Tidak ingin membuat Wulan takut, Edi mengatakan kepadanya kalau tadi memang ada seseorang di sana, tapi sudah pergi. Mendengar penjelasan Edi, Wulan sedikit lega dan mengajak Edi kembali berjalan menuju warung. Edi tidak tahu sosok siapa itu. "Lama banget, dari mana sih kalian?" tanya Rian. "Ini Wulan minta difotoin, sama sekalian tadi ngambil air di sana." "Udah yuk, kita lanjut jalan lagi," seru Rian. Keril sudah menempel di pundak masing-masing. Kini mereka berdiri tepat di hadapan jalur menuju ke pos 3. Dari pos 2 Kop-Kopan menuju pos 3 Pondokan diperlukan sekitar 3 jam perjalanan dengan jalur yang masih sama, menanjak dan berbatu. Dan di jalur itu pula dikenal adanya tanjakan asu atau tanjakan naga, yaitu jalan terjal menanjak yang panjang dan cukup melelahkan sebelum masuk ke alas Lali Jiwo. Formasi perjalanan kala itu dipimpin oleh Rian, disusul Maman dan Dwi berada di barisan 2 dan 3, lalu dilanjutkan dengan Wulan di barisan keempat. Seperti biasa, Edi berada di posisi paling belakang supaya bisa menjaga mereka dari belakang. Edi juga tidak lupa peringatan dari Pak Kirman mengenai jumlah mereka yang ganjil. Tongkat dari dahan pohon yang cukup tebal sudah tergenggam di tangannya. Di tengah heningnya suasana hutan, samar-samar Edi mendengar suara wanita dengan tawa kecil di sekitarnya. Ia pun menoleh ke segala penjuru, namun tidak ada satupun wanita di sana selain Wulan. "Kenapa, Ed?" tanya Wulan. Edi hanya menggeleng. Mungkin suara tadi hanya perasaannya saja. Dan ia mencoba berpikir positif sambil membuka perbincangan kecil dengan yang lainnya. Tak lama setelahnya, tanpa mereka sadari, terasa rintik-rintik hujan kecil mulai turun. Beruntung tidak ada tanda-tanda hujan bertambah deras, sehingga mereka mengurungkan niat untuk mengeluarkan raincoat. 1,5 jam perjalanan, mereka istirahat sejenak di sebuah tanjakan yang dikenal dengan nama Tanjakan Asu. "Gak salah, orang-orang menamakan tanjakan ini Tanjakan Asu," ucap Maman. "Iyo, ancen koyo asu," celetuk Dwi yang saat itu sangat merasa kelelahan. Jaga omongan kamu," seru Edi. "Oh iya, sorry Ed, astagfirullahaladzim, lupa aku Ed," sahut Dwi menyadari akan kesalahan omongannya. Setelah menghela nafas dan berbagi air mineral, kini mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tidak ada perbincangan apapun pada perjalanan kala itu. Semua fokus dengan jalur yang terus menanjak. Sesekali mereka juga berhenti lagi di tengah tanjakan guna menarik nafas. Sekali lagi, Edi takjub dengan fisik Wulan. Dia bisa mengimbangi mereka yang sudah biasa mendaki gunung. Kalau wanita biasa yang pertama kali mendaki, mungkin akan banyak berhenti melewati jalur yang terus menanjak ini. Tapi Wulan berbeda. Bahkan dia tak pernah meminta untuk berhenti. Justru malah Rian yang selalu minta berhenti untuk menghela nafas. Setelah melewati tanjakan yang banyak menguras tenaga itu, tepat pukul 3 sore, mereka sampai di pos 3, Pondokan. Semua menyandarkan tubuhnya di bebatuan dan pepohonan yang ada di dekat pelang pos 3 itu. Benar-benar sangat melelahkan jalur menuju pos 3. Edi juga walau sudah pernah melewati jalur itu, tetap saja rasa lelah tak bisa ia sembunyikan. Hari sudah semakin sore. Tidak terasa sudah 1 jam mereka istirahat di pos 3. Setelah mengistirahatkan tubuh dan mengisi perut dengan cemilan, mereka segera melanjutkan perjalanan demi menghindari perjalanan malam menuju Lembah Kidang. Rian membuka perjalanan mereka menuju pos 4 dengan sebuah pantun yang disahut oleh Dwi dan juga Maman. "Berang-berang bawa tongkat." Maman mulai berpantun. "Cakep, berangkat." "Aku juga punya nih." "Rebahan bersama perawan," kata Dwi. "Apaan tuh?" sahut Wulan dari belakang.
Jalannya hati-hati kawan. Dengan penuh semangat mereka pun melanjutkan perjalanan. Rebahan bersama perawan, itu sih maumu, gerutu Edi Sewat dari belakang. Namun di balik itu semua ada sesuatu yang membuatnya terpaku melihat di jalur menuju pos 4 itu. Nenek-nenek bawa kayu, ucap Edi tiba-tiba, dan semuanya pun mengalihkan pandangan ke arah Edi. Asik, pantun juga nih. Apaan tuh? Sahut Rian. Kasian, sahut Edi. Mereka pun mengerutkan dahi masing-masing, heran mendengar jawaban yang keluar dari mulut Edi. Kok nggak nyambung sih, Ed? Tanya Maman. Lah, siapa yang pantun sih? Itu loh, lihat, ada nenek-nenek bawa kayu keberatan, sampai kayunya pada jatuh. Kasian. Walah, kirain ikutan pantun, sahut Rian. Wulan segera menyusul Edi untuk membantu nenek itu. Sesampainya di tempat nenek itu, Edi dan Wulan membantunya merapikan kembali kayu-kayu yang berserakan. Makasih Yole, ucap nenek tersebut. Iya, sama-sama nek. Nenek ngapain? Udah sore gini kok masih cari kayu di tengah hutan? Mana sendirian lagi? Tanya Edi. Edi heran dengan nenek itu. Kenapa dia mencari kayu bisa sampai di sana? Padahal untuk berjalan saja ia sudah kepayahan. Apalagi jalur untuk sampai di sana harus melalui jalur bebatuan yang menanjak. Mereka saja yang masih muda sampai kelelahan. Alah, uang rumah nenek deket di sana le. Rumah nenek di tengah hutan sana, ucap nenek tersebut. Kalau gitu biar kami bantu bawa kayunya sampai ke rumah ya nek, pinta Wulan. Alah, dah usah Cah Ayu, nenek bisa membawanya sendiri. Lebih baik kalian segera melanjutkan perjalanan, karena malam ini adalah malam purnama. Jangan sampai kalian jalan sampai malam hari, bahaya. Mendengar ucapannya, Edi dan Wulan terkejut. Mereka benar-benar tidak tahu kalau malam itu adalah malam bulan purnama. Terlebih lagi, malam purnama sering disangkut pautkan dengan hal-hal mistis. Ditambah lagi jumlah mereka saat itu ganjil. Firasat Edi sudah kemana-mana. Malam purnama, tapi semoga aja nggak akan terjadi apa-apa, ujarnya dalam hati. Ya sudah Yole, nenek pamit dulu. Ingat pesan nenek, jangan sampai kemalaman di jalan. Iya nek, terima kasih. Edi dan Wulan masih mematung dengan memikirkan ucapan nenek tadi. Tidak lama kemudian, Maman yang sejak tadi duduk dengan Dwi dan Rian menghampiri mereka. Nenek itu siapa, Ed? Iya, kok bisa ya nenek-nenek sampai ke sini? Ucap Rian yang kebingungan. Gak apa-apa, paling cuma nenek-nenek lokal. Nenek-nenek lokal, ada gitu yang terlokal? Sahut Dwi yang memotong. Ya maksudnya warga sini. Edi berusaha menyembunyikan peringatan yang disampaikan nenek tadi. Kalau Edi menceritakannya pada mereka, pasti mereka akan gelisah dan perjalanan akan menjadi lama untuk sampai di Lembah Kidang. Edi melihat jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 5 sore. Artinya sebentar lagi langit akan berubah jadi gelap. Tidak ingin berlama-lama, ia segera mengajak mereka untuk berjalan kembali. Hingga sore hari berlalu dengan cepat, meninggalkan malam yang lebih dingin dan gelap. Langit berubah dari biru cerah menjadi ungu gelap, dan bulan purnama mulai bersinar terang di langit malam itu. Suara burung-burung berkicau pun mulai berkurang, digantikan oleh suara-suara aneh yang berasal dari kegelapan hutan. Malam hari telah tiba, menyambut para penghuninya dengan suasana yang berbeda. Headlamp sudah terpasang di kepala masing-masing. Kabut tipis mulai menyelimuti sepanjang jalur yang akan mereka lewati. Sudah 1 jam lebih mereka berjalan, namun belum ada tanda-tanda mereka sampai di pos 4. Semuanya rapatkan barisan ya, jangan sampai ada yang terpisah, teriak Rian dari arah depan. Memangnya suasana kalau malam di gunung kayak gini ya Ed? Selalu berkabut? Tanya Wulan. Ya tergantung juga sih, biasanya malah nggak berkabut.
Ada perasaan aneh yang menyelimuti Edi saat itu. Keberadaan kabut-kabut di sana seharusnya tidak menyelimuti jalur seperti ini, seolah tidak membiarkan mereka melihat arah jalur yang benar. Mereka berhenti sejenak untuk menghela nafas. Sementara Wulan dan yang lain beristirahat, Edi mencoba menaiki batu besar menuju posisi yang lebih tinggi dan mencari arah yang seharusnya. Namun, sejauh mata memandang, tidak ada yang terlihat oleh mata Edi, hanya kegelapan yang diselimuti kabut. "Kalian tersesat ya?" Tiba-tiba terdengar suara berbisik di telinga Edi. Edi pun terhenyak mendengar suara itu. Terdengar seperti suara anak kecil yang melintas. Ia mencoba mencari wujud dari asal suara itu, namun tidak ada satupun petunjuk. Edi memperhatikan setiap sudut hutan, namun tidak ada satupun yang terlihat jelas. Edi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bulu kuduknya merinding pada saat menatap salah satu pohon kering yang tersembunyi. Tubuh Edi gemetar dan mendadak lemas saat melihat sesuatu yang ada di sana. Kepala anak kecil tanpa badan tergantung di antara dahan-dahan pohon kering, tanpa ia temukan di mana badannya. Rambutnya tergantung pada seutas tali, sementara wajahnya penuh dengan luka. Jantung Edi berdetak hebat manakala ia melihat makhluk mengerikan itu. Saat itu juga, makhluk itu sadar bahwa Edi melihat keberadaannya. Dan dengan segera, Edi melompat dari batu tempatnya berdiri dan menghampiri teman-temannya. "Man, Wi, Yan, ayo cepat kita pergi dari sini. Tempat ini tidak aman," kata Edi dengan tergesa-gesa. "Woi, ada apa sih Ed? Ada apa? Kok tiba-tiba cepet-cepet jalan?" ucap Rian yang bingung melihat kelakuan Edi. "Nanti aku jelasin, sekarang kita jalan dulu aja." Perasaannya tidak berubah sama sekali, bahkan setelah meninggalkan tempat tadi, apalagi saat kabut menjadi semakin tebal dan cukup mengganggu pandangannya. Aneh, semakin mereka berjalan, Edi semakin mendengar suara samar dari berbagai sudut di tebalnya kabut. Ada bayangan di balik kabut itu, namun tidak berjalan di tanah. Sesuatu yang melayang seperti tersembunyi. "Ed, berhenti dulu Ed, capek aku," ucap Rian. "Perasaan baru juga istirahat, udah capek aja," ucap Edi yang menoleh ke arah Rian. Namun pandangannya teralihkan ke arah belakangnya, seperti ada sesuatu yang memegangi keri Rian. Edi mengusap matanya, memastikan kalau yang ia lihat itu salah. Namun beberapa kali dia mengusap matanya, masih terlihat jelas. Edi mencoba memastikan dengan menghampirinya. Itu seperti tangan anak kecil yang memegangi tas Rian. Matanya mengikuti arah tangan itu berasal. Benar saja, ada sosok anak kecil yang menggelayuti tas Rian. Mungkin itu sebabnya Rian cepat merasa capek. Mengetahui Edi sedang memandangnya, sosok yang menumpangi Rian itu menoleh ke arahnya dengan bola mata yang menggelantung di wajahnya dan berkata, "Aku ikut, Kak." "Yan, lepasin tasmu Yan, ada yang gelendotin." "Dapa sih Ed, udah lepasin aja tasmu, ada anak kecil yang gelendotin." "Ed, kamu gak apa-apa kan?" "Iya nih, orang dari tadi gak ada apa-apa di tasnya," kata Wulan. Gak apa-apa. Yaudah, kita lanjut jalan aja, di sini gak aman." Mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju lembah Kidang. Entah saat itu firasat Edi atau memang di sepanjang perjalanan ada yang mengikuti mereka. Kini Edi menyuruh Maman untuk berjalan di depan Rian yang sebelumnya ada di depan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Wulan berhenti berjalan. Tatapannya terpaku pada keri Rian. "Ed, itu apaan?" ucap Wulan seketika. Dwi yang mendengar ucapan Wulan ketika itu menoleh ke arah mereka berdua. "Ada apa, Lan?" "Astagfirullah, itu apaan, Ed?" Edi berusaha membuat mereka tenang supaya Rian tidak panik. Namun sudah terlambat. Rian dan Maman yang mendengar Dwi menyebut seketika menoleh ke arah mereka. Belum sempat Edi memberitahukannya, mereka mengikuti arah pandangan Edi
Wulan dan Dwi. Seketika Maman dan Rian ikut terpaku ke arah kerilnya sendiri. Anak kecil, ada tubuh anak kecil tanpa kepala. Dia nyangkut di tasmu, Yan, kata Dwi dengan pola yang sudah terlanjur panik. Mendengar perkataan Dwi, ia pun mulai menoleh ke belakang, tepat ke arah yang ditujukan oleh Dwi. Rian menoleh ke kerilnya. Makhluk itu mengangkat tangannya dan mendekatkan wajahnya dari kepala yang terpisah itu ke wajah Rian yang tengah menoleh ke pundaknya. Aku ikut ya, Kak, ucap sosok tersebut. Sontak Rian pun melepas ikatan ranselnya dan buru-buru menjatuhkan tasnya. Jangkrik, setan, teriak Rian seraya melempar tasnya. Melihat itu, Dwi segera mencari kesempatan untuk menarik tas Rian yang sebelumnya dinaiki makhluk tersebut dan segera memberikannya kepada Rian. Pergi, ayo cepat pergi dari sini, ucap Dwi sambil menoleh ke belakang, memastikan apakah makhluk itu mengikuti mereka. Sayangnya, hampir setiap jalur yang ingin mereka lalui mulai tertutup kabut. Dan Edi masih melihat bayangan berbagai sosok yang memperhatikan mereka dari dalam kabut itu. Astagfirullahaladzim, tadi yang nemplok di tas itu makhluk apa yo? Kata Rian sambil masih mengatur nafasnya. Udah, gak usah dibahas lagi. Kita ini masih di gunung, tabu kalau diomongin. Setelah beberapa saat, nafas mereka pun perlahan sudah mulai stabil. Di tengah perjalanan, Edi melihat wajah Rian yang menyiratkan rasa heran dengan apa yang terjadi pada mereka saat itu. Rian berhenti berjalan dan menyuruh Maman berjalan paling depan, sedangkan dia menghampiri Edi yang berada di barisan paling belakang, seperti ada yang ingin ditanyakan kepadanya. Ed, apa kita berbuat salah ya? Kok kita selalu diganggu terus dari tadi? Tanya Rian. Edi pun mengerti maksudnya. Kejadian yang dialami mereka sejak tadi biasanya hanya terjadi saat mendaki yang berbuat tidak sopan dan melanggar pantangan, seperti ketika mendaki ke gunung-gunung yang lainnya. Mereka kali ini merasa tidak melakukan perbuatan yang sekiranya dilarang. Tapi kenapa gangguan-gangguan itu terus muncul mengganggu mereka? Seharusnya nggak terjadi seperti ini, kata Dwi. Aku juga percaya sama kalian. Orang dari tadi kita juga belum ada yang buang air sembarangan, teriak-teriak, apalagi ngomong kotor kan, tegas Maman. Nah terus, kenapa mereka bisa mengganggu kita? Tanya Rian penasaran. Udah, kita jaga sikap aja dan sering-sering baca doa. Selama kita nggak mengganggu, harusnya mereka juga nggak ganggu, jawab Edi. Gerimis mulai menemani perjalanan mereka kali ini. Jalur yang mereka lewati saat itu lebih berbahaya dari sebelumnya. Terdapat jurang di sekitarnya, sehingga harus memperhatikan langkah dengan lebih hati-hati. Rian berteriak meminta istirahat. Mereka pun segera berhenti, sekedar untuk minum dan mengumpulkan nafas. Minum dulu, jangan sampai hilang fokus. Edi mencoba mengingatkan Wulan karena hanya dia yang tidak mengambil botol minum dari tasnya. Wulan tidak merespon. Sekilas Edi melihat tatapan Wulan kosong dan hanya menggenggam ranselnya. Edi dan Rian pun saling bertatapan. Rian dengan inisiatif menghampiri Wulan dan menepuknya. Weh, Lan. Seketika Wulan terlihat kaget, namun ia mulai menangkap pembicaraan. Kita break ya? Di gunung ini jangan banyak ngelamun, bahaya, ucap Rian. Iya maaf, aku nggak sadar mas. Ya udah, nanti kita sambil ngobrol aja jalannya ya, biar nggak banyak ngelamun. Mereka pun setuju dengan ucapan Rian. Setelahnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan Maman yang memimpin di depan. Mereka sedikit ngobrol perbincangan-perbincangan singkat mengenai kejadian-kejadian di sekolah dulu. Tapi tetap saja Wulan membalas perkataan mereka seadanya. Cukup lama perjalanan mereka ditemani gerimis kecil yang membuat udara semakin dingin. Mereka menyusuri satu persatu jalan yang semakin licin. Jalur itu cukup berbahaya dengan adanya jurang di sekitarnya. Maman yang berjalan paling depan selalu menunjukkan pada teman-temannya tempat memijakkan kaki yang aman.
Sampai akhirnya tiba-tiba Maman berhenti. "Kenapa, Man?" "Bau busuk, guys," sahut Maman. Memang benar, saat itu Edi pun mencium bau busuk dan anyir yang mengganggu penciumannya. Namun Edi diam saja dan tidak mau menghiraukannya. Dia berusaha untuk berpikir positif. Ini sih Mas Rian yang belum mandi kali," ucap Wulan sembari menunjuk ke Rian yang berada di depannya. Mendengar tuduhan dari Wulan, Rian mengendus tubuhnya sendiri, memastikan apakah perkataan Wulan benar atau tidak. Enak aja, badanku nggak bau kok, walaupun emang belum mandi sih." "Lah, beneran belum mandi kamu, Yan?" tanya Edi. "Hehehe, iya belum, tapi kan nggak sebau itu juga," sahut Rian. Dia pun mencoba membela diri kalau bau itu bukan berasal darinya. Sebenarnya Edi tahu bahwa bau itu bukan berasal dari tubuh Rian. Namun dengan yang lain menuduh Rian, itu bisa membuat mereka tidak berpikir negatif tentang bau tersebut. "Udah, ayo lanjut jalan, nanti juga hilang baunya," kata Edi. Dia tidak ingin berlama-lama berdiam di sana. Yang ia takutkan mereka melihat sosok yang menyebabkan bau tersebut. Namun, baru beberapa langkah mereka berjalan, Maman lagi-lagi berhenti mendadak. Kala itu dia memasang wajah ketakutan dan sedikit berjalan mundur. Namun tiba-tiba berhenti lagi. "Ada apa lagi, Man?" teriak Edi dari belakang. Maman tidak menjawab. Dia terus berjalan mundur lalu berhenti. Dengan wajah yang panik, semuanya pun saling pandang melihat tingkah laku Maman. Dan tiba-tiba angin dari depan berhembus ke arah mereka, disertai bau busuk yang tadi sempat mereka cium sewaktu Maman berhenti pertama kali. Seketika perasaan Edi mulai tidak enak. Sepertinya ada sesuatu di depan sana, sehingga Maman berjalan mundur. Edi pun maju ke depan ke arah Maman, mencoba memastikan apa yang membuat Maman berhenti dan membawa bau busuk itu lagi. Man, kamu kenapa lagi sih? Emangnya ada..." Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Edi terhenti ketika melihat Maman yang wajahnya sangat pucat sambil melihat ke arah depan. "Itu Ed," ucap Maman dengan sangat ketakutan. Karena penasaran, Edi melihat ke arah yang dilihat oleh Maman. Benar saja, Edi sekarang tahu apa yang membuat Maman berhenti dan ketakutan. Karena tepat di depan jalur setapak itu, ada banyak sosok-sosok bertengger di kanan kiri jalur, dengan wajah yang hitam dan kain yang berlumuran darah. Tidak hanya satu saja, namun 5, bahkan lebih. Satu persatu dari teman-temannya mulai mengikuti arah pandangan Edi dan Maman. Mereka semua pun ikut ketakutan saat melihat sosok-sosok yang ada di depan mereka. Edi berusaha membuat mereka tenang dan menyarankan mereka untuk terus membaca doa. Mereka tidak bisa melewati jalur lain karena di kanan kirinya adalah jurang. Mereka juga tidak mungkin kalau berjalan balik arah. Jadi, mau tidak mau, harus melewati sosok-sosok itu. "Kita jalan sambil baca doa. Aku jalan paling depan. Kalian ikuti saja dari belakang." Edi teringat dengan kejadian beberapa waktu yang lalu. Ketika perjalanan di gunung sebelumnya, Rian yang disuruh baca doa tapi malah meledek dengan membaca doa tidur. "Kamu kalau sampai baca doa tidur lagi, tak tinggalin beneran, Yan. Kali ini serius ini, nggak main-main. Soalnya musuhnya banyak." Iya, kamu tenang saja, Ed. Aku udah sedikit hafal doa makan juga kok." Masih sempat-sempatnya dalam keadaan segenting itu, mereka menyempatkan diri untuk bercanda. Padahal banyak sosok pasang mata yang terus saja melihat ke arah mereka. Kemudian Edi dan teman-temannya mulai berjalan melewati jalur dengan sosok-sosok yang bertengger di samping jalur. Wulan berada di belakangnya, disusul Rian, Maman, dan Dwi paling belakang. Mereka berjalan sambil menghadap ke bawah. Tidak jarang ekor mata mereka menangkap sosok berkuncup yang mereka lewati. Tapi ternyata sosok-sosok itu tidak ada yang menyentuh dan mengganggu mereka. Jantung Edi berdegup kencang, keringatnya keluar sebesar biji jagung. Rasa mual mulai dia rasakan saat mencium bau busuk
dari sosok-sosok yang mereka lewati. Bahkan teman yang lain sepertinya juga sudah tidak kuat dengan bau busuk itu. Eddie mencoba mempercepat langkah karena dia sudah tidak tahan lagi dengan bau tersebut. Namun ketika di tengah perjalanan ada sesuatu jatuh dari atas pohon yang berada tepat di atasnya. Eddie kaget saat tahu kalau yang jatuh itu adalah sebuah kepala manusia. Itu adalah kepala anak kecil yang tadi menemuinya. "Mas, aku ikut yo." Seketika itu juga mereka pun lari terbirit-birit sampai saling salib. Mereka benar-benar memacu nafasnya untuk menelusuri pepohonan yang ada di jalur tersebut. Eddie yang tertinggal berlari paling belakang sontak dibuat kaget ketika dia melihat wanita yang ada di foto Wulan saat di pos 2 kop-kopan. Namun kali ini wajahnya tidak pucat dan tidak ada bekas luka seperti yang ia lihat sebelumnya. Sejenak Eddie terpana melihat wajah cantik sosok berkebaya merah tersebut. Namun sebelum dia tersadar, Wulan menjambak rambutnya dan mengajak dia segera berlari. Setelah 1 jam berjalan, sampailah mereka di sebuah tanah lapang yang cukup luas. Eddie merasa seperti mengenal tempat itu. Benar saja, saat dia melihat ke sekeliling dari kejauhan, Eddie melihat sebuah plakat yang bertuliskan Pos 4 Lembah Kidang. Perasaan senang mereka rasakan bersama setelah melihat plakat tersebut. Bagaimana tidak senang? Itu adalah tempat tujuan mereka untuk mendirikan tenda. "Akhirnya sampai juga di pos 4, Ed," ucap Rian dengan perasaan lega. "Iya, Yan, mudah-mudahan sekarang tidak akan terjadi hal yang aneh-aneh lagi," sahut Eddie. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana guna menghela nafas. Beruntung stok air yang dibawa oleh Maman dan Dwi masih cukup banyak, jadi mereka masih bisa membasahi tenggorokannya yang sudah sangat terasa kering. Bulan bersinar terang di langit kelabu malam itu. Terlihat 2 pendaki yang sepertinya tidak asing bagi Eddie. Dia tidak tahu siapa itu, tapi dari pakaiannya dia seolah mengenal siapa mereka dan merasa pernah melihatnya. "Di mana tempatnya?" tanya salah satu pendaki pada temannya. "Kayaknya sekitar sini deh," sahut temannya. "Itu pohonnya," ucap salah satu pendaki itu sembari menuju ke sebuah pohon besar. Sebuah pohon besar yang menyeramkan itu berdiri tegak di sebuah hutan yang dikelilingi kegelapan. Daun-daunnya lebat berwarna kehijauan yang menyerupai bayangan. Mereka berdua menghampiri pohon tersebut. Eddie terus memperhatikan mereka. Dari gelagatnya membuat Eddie sedikit curiga. Sebenarnya apa yang akan mereka berdua lakukan? Tiba-tiba salah satu pendaki mengeluarkan beberapa barang dari dalam tasnya. Eddie sedikit tercengang saat melihat barang-barang yang ia keluarkan dari dalam kerilnya. "Hah? Apa yang akan mereka lakukan? Kenapa mereka membawa ayam?" Setelah mengeluarkan barang-barang, salah satu dari mereka menyembelih ayam yang mereka bawa dan menaruh darahnya di sebuah wadah. Sedangkan pendaki satunya menyatukan tangan seperti orang yang sedang memohon sesuatu. Dan seketika, angin berhembus dengan kencang, menggoyangkan pepohonan sekitar tempat itu. Suasana berubah menjadi sangat mencekam. Setelah angin berhenti berhembus, tiba-tiba terdengar suara gending gamelan dari segala arah tempat itu. Dari kejauhan, Eddie melihat seperti sesuatu muncul dari dalam tanah di depan pohon yang ada di hadapan 2 pendaki tersebut. Setelah melihatnya, salah satu pendaki segera mengambilnya. Dan setelah mencabut benda tersebut, mereka bergegas merapikan barang-barang yang tadi mereka keluarkan dan pergi meninggalkan pohon itu. Namun karena Eddie merasa tidak berkepentingan dengan urusan 2 pendaki tersebut, dia mencoba mengalihkan pandangannya dan tidak menghiraukan mereka. Setelah tenda berdiri dan selesai makan malam, mereka lanjut beristirahat tidur malam. Malam itu tidak ada gangguan sama sekali, termasuk gangguan mistis yang dialami oleh rombongan mereka. Pagi harinya setelah sarapan dan membereskan tenda, mereka kembali melanjutkan perjalanan.
Jalur menuju puncak kala itu akan jauh lebih menantang. Tingkat kemiringannya lebih dari 30 derajat dengan kontur jalan bebatuan yang melewati dua puncak lain dari gunung tersebut. Di antara Lembah Kidang dan Puncak Ogal-Agil terdapat hutan yang lumayan luas. Tempat tersebut dikenal dengan Alas Lali Jiwo. Edi yang pernah lewat sebelumnya di tempat itu bersama Maman dan Rian beberapa waktu lalu, dia sedikit pernah membaca di internet mengenai tempat tersebut. Konon, setiap pendaki yang melintas di Alas Lali Jiwo disarankan untuk memperbanyak istighfar dan menjaga pikiran agar tidak kosong, serta tidak menjaga jarak dengan rombongan pendaki lain. Dia pun teringat kejadian di hutan itu sewaktu pendakian sebelumnya. Mengingat hal itu, Edi segera menyuruh yang lainnya untuk merapatkan barisan. Perasaan merinding sudah dia rasakan saat baru tiba di hutan itu. Dia masih merasa seperti ada yang memperhatikan rombongannya dari balik pepohonan. Jalur bebatuan sedikit membuat mereka kelelahan. Sesekali mereka istirahat di tengah jalur guna menghela nafas. Tidak terlalu lama beristirahat karena jarum pendek sudah menunjukkan pukul 3 sore. Mereka juga sepertinya sudah tidak sabar untuk menggapai puncak Arjuno. Edi merasa sangat bersyukur. Kejadian yang selama ini mereka alami tidak membuat mereka takut untuk mencapai puncak. Kini jalur yang mereka lewati sedikit terjal. Edi melangkah perlahan guna mencari pijakan yang bisa ia dan temannya lewati dengan aman. Di tengah perjalanan, Wulan juga sesekali mengulurkan tangannya meminta bantuan pada Edi. Semangatnya untuk melihat pemandangan di puncak membuat Edi sedikit tersenyum kepadanya. Dia sangat bersyukur di perjalanan kali ini tidak ada hal aneh yang mengganggu perjalanan mereka. Hingga tidak terasa mereka sampai juga di puncak Gunung Arjuno. Alhamdulillah, puncak! Teriak Rian yang kegirangan sebagai selebrasi kemenangan pencapaian puncaknya. Setelah sampai di sedikit tanah lapang dan bebatuan yang merupakan puncak tertinggi Gunung Arjuno, Edi menghela nafasnya saat sampai di sana. Setelah beberapa kejadian yang mereka lalui untuk sampai ke titik ini, tanpa sadar dia sedikit berlinang air mata saat melihat teman-temannya merasa senang bisa sampai di puncak tersebut. Namun ia berusaha untuk menahan air matanya supaya tidak keluar, karena tidak seharusnya ia bersedih. Kebanyakan orang tidak menyadari betapa kecilnya mereka di hadapan alam. Mereka terlalu sibuk dengan urusan sendiri dan lupa bahwa mereka hanyalah sepotong kecil dari alam yang besar. Dari sana juga kita dapat menyadari betapa pentingnya menghargai dan memelihara alam dan menghargai orang-orang lain, karena kita semua adalah bagian dari alam yang sama. Kita juga dapat belajar untuk menjadi lebih rendah hati dan bertindak dengan baik kepada orang lain. Karena dari sana, dari puncak gunung, kita dapat melihat betapa semua orang itu sama kecilnya. Kala itu mereka duduk bersama sembari melihat matahari senja. Walaupun mereka selalu dihadapkan dengan kejadian-kejadian di luar nalar, nyatanya ketika sampai di titik tertinggi Gunung Arjuno, rasa takut yang menghantui mereka seketika terlupakan. Hanya terlihat wajah bahagia yang tercurah di wajah mereka saat itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Mereka berdiri sejajar di depan jalur turun. Edi yang berada di posisi tengah menoleh ke teman-temannya, memastikan apakah mereka sudah siap untuk melanjutkan perjalanan turun. Mereka semua sudah siap dengan semua rintangan yang akan mereka lalui saat perjalanan turun nanti. Diawali dengan doa, mereka mulai melangkah berjalan turun. Sinar matahari sore perlahan mulai redup, digantikan oleh pancaran sinar rembulan yang semakin lama semakin bersinar terang. Headlamp pun sudah terpasang di kepala masing-masing. Dengan hati-hati, mereka menuruni jalur bebatuan. Hingga jarum pendek menunjukkan pukul 8 malam, mereka terus melanjutkan perjalanan menyusuri gelapnya hutan Alas Lali Jiwo. Mereka berjalan dengan hati-hati menghindari setiap rintangan yang mungkin ada. Suasana yang mencekam membuat mereka semakin was-was.
Tidak jarang mata Edi menangkap bayangan-bayangan hitam yang melompat dari pohon ke pohon. Dia tidak tahu makhluk atau hewan apa itu. Yang pasti, firasatnya mengatakan untuk tidak memastikannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Rian yang berada di posisi paling belakang menghampiri Edi. Terlihat dari wajahnya seperti sedang menahan sesuatu. "Ed, kamu kenapa, Yan?" Iya, kamu kenapa?" Teman-temannya berpikir kalau Rian pasti melihat sosok yang menyeramkan hingga membuatnya jadi seperti itu. Edi mencoba melihat ke sekeliling guna memastikan sosok apa yang ia lihat. Tapi sejauh mata memandang, dia tidak menemukan sosok apapun di sana. Hanya sekelebat-kelebat bayangan di balik semak-semak di dalam hutan. "Kamu kenapa sih, Yan?" Iya, kamu kenapa?" Teman-temannya pun hanya saling pandang dan kembali memperhatikan Rian, menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. "Aku mules, Ed." Seketika itu juga mereka semua menepuk jidat. Edi kira dia kenapa. Ternyata Rian menahan rasa mules sehingga membuat keringetan dan sedikit pucat. "Yalah, Yan, kirain kenapa? Bikin orang panik aja. Tinggal ngomong, kebelet aja susah," ucap Edi sedikit kesal. Edi melihat sekitar mencari tempat di mana Rian bisa buang hajat. Terlihat sebuah pohon yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka saat itu. Edi rasa itu tempat yang aman untuk Rian buang hajat. "Tuh, di bawah pepohonan sana, dikeruk dulu tanahnya. Kalau sudah, ditimbun lagi pakai tanah," seru Edi. Iya, udah sana buruan, nanti malah keluar celana." "Wi, temenin, kasihan." "Emang udah keluar dikit sih," ucap Rian sambil menahan mulesnya dan memegangi perut. "Hidih, ada-ada aja tuh bocah." Emang kelakuan bocah gemblung yang satu ini aneh-aneh aja. Bisa-bisanya di tengah hutan seperti itu masih sempat-sempatnya nahan berak sampai cepirit di celananya. Edi, Wulan, dan Maman menunggu di samping jalur sembari melihat-lihat sekitar. Rasa was-was masih menghantui mereka di sana. Takut apabila ada sosok menyeramkan yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Terlebih lagi saat ini mereka ada di Alas Lali Jiwo, salah satu hutan yang banyak dibicarakan pendaki akan kemistisannya. Di sisi lain, Rian yang sedang buang hajat di bawah pohon, dia mulai gusar. Sebenarnya perasaan aneh sudah dia rasakan ketika baru sampai di pohon tersebut. Namun karena rasa mulesnya tak bisa ditahan lagi, akhirnya Rian mencoba untuk tidak menghiraukannya. Hingga saat sedang fokus, tiba-tiba sebuah batu kerikil mendarat tepat di kepalanya, seperti ada yang sengaja melemparnya. "Wi, jangan iseng apa?" ucap Rian yang sedang konsentrasi dengan pisang gorengnya. "Iseng apaan sih? Orang dari tadi diem-diem aja." Rian mengira batu itu Dwi yang melemparnya. Tapi setelah mendengar sahutan dari Dwi, Rian sadar kalau batu itu bukan berasal dari arah suara Dwi. Pikiran resah pun mulai menghujam isi kepalanya. Perasaan merinding sudah dia rasakan saat ada angin berhembus di tengkuknya. Dia mencoba melihat-lihat sekitar, namun hanya kegelapan. Hingga untuk yang kedua kalinya, batu kerikil mendarat lagi di kepalanya. Rian semakin was-was, matanya meneliti ke segala arah, mencari siapa yang menimpuknya. Dia masih belum menemukan siapa yang melemparkan batu tersebut. Hingga tengkuknya tiba-tiba dingin, seperti ada cairan yang menetes dari atasnya. Dengan perlahan, kepalanya mendongak ke arah atas pohon tempat ia buang hajat. Namun ternyata di sana tidak ada apa-apa. Tapi hal tersebut sudah membuat dia ketakutan. Sementara itu, Edi yang sedang asik bersandar di pohon samping jalur, seketika bangun saat mendengar suara seperti semak-semak yang tersibak. Dia perhatikan ke arah semak-semak itu. Lama-kelamaan suaranya semakin dekat. Edi dan yang lain takut kalau itu adalah hewan buas. Namun tidak lama kemudian, yang keluar dari semak-semak itu ternyata Rian dan Dwi. Wajah mereka terlihat seperti orang yang ketakutan. Kenapa lari-larian?
Setan, Ed? Setan mana? Tadi ada yang nimpukin aku dari arah atas, tapi gak ada siapa-siapa. Siapa lagi kalau bukan setan? Emangnya kamu melihatnya? Enggak sih. Lah, kalau kamu, Wi, ngapain ikutan lari? Emang kamu lihat? Nggak lihat juga. Lah, tapi kan si Rian lari. Ya aku ikut lari aja. Takut ada apa-apa di belakang. Ah, udah, nggak usah dipikirin. Eddie yang tidak ingin keadaan kembali tegang segera mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun jadi semakin was-was. Suara-suara aneh mulai bermunculan. Geraman, teriakan, tangisan, semua terdengar entah dari mana asalnya. Mereka mempercepat langkah supaya bisa cepat sampai di Lembah Kidang dan bisa segera beristirahat. Di sepanjang jalur itu, Eddie terus menggandeng Wulan supaya ia tidak merasa ketakutan. Tidak ada perbincangan di antara mereka, hanya fokus memperhatikan jalur. Dan akhirnya mereka pun sampai lagi di Lembah Kidang. Saat malam hari suasananya memang sangat berbeda dengan siang hari. Siang hari tempat itu sangat nyaman untuk dijadikan tempat beristirahat. Namun di malam hari ketika berada di sana, seperti ada banyak mata yang sedang memperhatikan dari sisi kegelapan hutan. Mereka hanya membangun satu tenda yang dibawa oleh Rian. Beruntung tenda yang dibawa cukup besar, jadi mereka masih bisa saling jaga di dalam tenda. Setelah tenda sudah berdiri, mereka berkumpul membuat lingkaran di dalam tenda untuk menentukan posisi tidur. Karena ada satu wanita di sana, jadi mereka tidak boleh sembarangan menentukan posisi. Bulan bersinar dengan indah. Langit pun sepertinya cerah. Sangat mendukung untuk mereka mengobrol ngalor ngidul di depan tenda. Perjalanan kali ini, meskipun banyak rintangan, tetapi mereka mendapatkan begitu banyak hikmah. Pendakian mereka ke Gunung Arjuna kala itu sungguh mendapatkan pelajaran yang luar biasa, agar kita semua senantiasa menjaga perilaku sopan santun dan selalu menjaga kebersihan selama pendakian. Karena gunung adalah aset untuk kita semua. Gunung juga harus kita wariskan kepada anak cucu kita, jadi kita harus menjaga kebersihan dan kelestariannya. Walaupun memang sebuah pendakian identik dengan kisah-kisah mistis, anggap saja itu hanya bonus yang dapat kita ceritakan pada teman-teman, saudara, maupun anak dan cucu ketika kita tua nanti. Itu dia cerita pendakian yang dialami oleh Eddie dan kawan-kawannya ketika mendaki ke Gunung Arjuna. Siapa nih teman-teman yang ketika mendaki Gunung Arjuna juga mendapati beberapa kejadian janggal dan mengarah ke mistis? Mungkin bisa ikut menambahkan ceritanya di kolom komentar. Atau kalau sedikit panjang, kalian bisa mengirimkannya ke email yang sudah kami sediakan supaya saya dapat membacakannya untuk teman-teman yang ada di sini. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas dukungan kalian yang sudah men-subscribe, selalu men-share videonya, selalu like, dan tak pernah ketinggalan untuk komentar. Pokoknya bagi teman-teman yang sudah menunjukkan eksistensinya. Baiklah, sekarang saya harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.